Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita ada bincang-bincang santai seputar topik Natal bersama dengan Bapak Pendeta Gembala Theophilus Hendra. Selamat pagi Pak Theophilus. Ya, pagi, siang, malam bagi yang nonton. Ya saudara, hari ini topik-topik yang akan kita bahas adalah seputar Natal Pak Pendeta Theophilus. Ya, memang ini kita menjelang Natal. Betul. Ya. Dan karena kita tinggal di Indonesia yang secara geografis disebut sebagai pemeluk agama Abrahamite terbesar di dunia. Oh ya? Betul. Terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Dalam artian bukan melulu Kristen tapi. Oh iya. Ya, karena bersinggungan kita sering ditanya topik-topik mengenai iman Kristen. Nah, betul. Pagi hari ini ada beberapa topik yang sudah kami kumpulkan. Yang pertama, poin yang pertama Pak Pendeta Theophilus, yaitu mengenai lokasi kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Iya. Nah, apakah benar Yesus Kristus itu lahir di Migdal Eder? Apakah seperti itu? Wah, itu kan akhir-akhir ini baru muncul. Betul. Ya. Dulu saya masih kecil, tahunya ya Tuhan Yesus lahir di kandang Bethlehem. Yeah. Tapi kemudian berkembang isu dan penelitian yang akhirnya ada pula teori yang mengatakan bahwa Yesus itu lahirnya di Migdal Eder. Yeah. Nah, setelah kita teliti dengan lebih seksama, itu Migdal Eder itu kan memang ada di dalam nubuatan tentang datangnya Mesias. Coba kita lihat ya, itu ada di kitab Mika. Mika pasal 4 ayat yang ke-8. Saudara, saya akan bacakan. Dan engkau, hai menara kawanan domba, yaitu menara kawanan domba, itu bahasa Ibraninya adalah Migdal Eder. Hai bukit-bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Ini berbicara tentang datangnya raja. Betul. Datangnya kerajaan, itu berita itu disampaikan pada menara kawanan domba atau Migdal Eder. Tapi apakah ini berarti bahwa lahirnya Sang Juru Selamat atau lahirnya Yesus Kristus Tuhan kita Raja segala raja itu di Migdal Eder? Nah, itu perlu dikaji lebih dalam. Benar. Nah, kita lanjutkan di dalam Mika 5 ayat 1. Nah, di sini ada ayat yang dengan sangat jelas menunjuk lokasi munculnya atau lahirnya Mesias itu. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ini rajanya akan bangkit dari situ. Yang permulaannya sudah sejak purbakala. Ya, ini sejak artinya maksudnya itu tidak berawal gitu. Kekal dari kekal gitu ya, sejak dahulu kala begitu. Nah, berarti kelahiran Tuhan Yesus itu jelas di Bethlehem Efrata gitu, bukan di menara kawanan domba. Nah, terus pertanyaan, kenapa kok ada nubuatan tentang menara kawanan domba? Nah, itu kita bisa lihat penggenapannya, Pak Tim. Ya, bagaimana itu, Pak Tim? Nah, di Lukas pasal 2 yang menarasikan tentang kelahiran Yesus, kita lihat ayat 8 tentang gembala-gembala. Nah, kalau ini saya setuju dengan beberapa tafsir bahwa ini bukan gembala-gembala biasa, tapi gembala-gembala yang khusus memelihara akan domba-domba yang akan dipersembahkan dalam upacara-upacara keagamaan Yahudi. Gitu. Jadi itu kan domba-dombanya harus terpilih, harus khusus. Dikhususkan. Untuk prosesi penting seperti itu. Iya, prosesi kudus. Ya. Jadi ini gembala-gembala yang dimaksud itu bukan gembala angon wedus di pinggir-pinggir di pinggir hutan. Jadi bukan sembarang domba, bukan sembarang gembala gitu ya. Iya, betul. Itu yang dimaksudkan dengan tafsiran tersebut kita setuju ya.
Nah, kemudian di situ di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Nah, gembala-gembala ini adalah mereka-mereka ya gembala-gembala yang menjaga, merawat akan domba-domba yang akan dipersembahkan. Tadi sudah kita bahas, sehingga mereka itu adanya di padang pengembalaan dan di dekat menara kawanan domba atau migdal eder itu. Jadi entah untuk apa menara kawanan domba itu ada di situ, mungkin nanti ada orang yang dari atas mengawasi begitu, karena itu jumlahnya cukup banyak, mengawasi dari atas. Kalau ada serigala, ada apa, ada bahaya, itu diawasi dari menara tersebut. Nah, jadi adanya padang pengembalaannya itu ada di dekat migdal eder itu, di seputar itu. Tapi apakah Tuhan Yesus lahirnya di migdal eder? Nah, ini yang menimbulkan polemik, karena ada yang dengan yakin mengatakan bahwa Yesus lahirnya di migdal eder. Padahal migdal eder itu dengan Bethlehem berjarak. Betul. Setelah kita cek di map pada waktu Palestina Purba, memang ada jarak yang cukup jauh. Berapa senti itu? Iya, sekitar 1,5 senti. Itu cukup lumayan ya. Cukup lumayan. Nah, itu terbukti ayatnya, Pak Tim. Kita lihat ya. Kita lihat Lukas pasal yang ke-2. Itu kan kemudian malaikat datang. Nah, ketika malaikat datang ini, itulah penggenapan dari firman yang ada di dalam Mika 4 ayat 8 tadi. Hai, menara kawanan domba. Nah, itu disitulah para gembala-gembala yang ada di sekitar menara kawanan domba itu, mereka didatangi malaikat, ya, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ya, terus kemudian berita kabar baik itu disampaikan. Nah, setelah itu kita lihat bagaimana respon dari para gembala-gembala tersebut, Pak Tim. Coba kita lihat ya, ini setelah itu kan bala tentara surga memuji Allah dengan nyanyian yang luar biasa indah 13, itu ya. Ya, ayat 14, kemudian 13-14, kemudian ayat yang ke-15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, ayat 15 perhatikan, marilah kita pergi ke mana? Bethlehem. Berarti Bethlehem bukan tempat di mana mereka mengembalakan domba, masih di luar. Jadi migdal eder dengan Bethlehem memang berjarak. Betul. Ya, jadi mereka pun akhirnya berjalan. Ya itu tadi, entah berapa jarak, mungkin berapa kilo begitu, mereka pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Di manakah di Bethlehem? Di sebuah kandang domba. Nah, itu kandang domba apa? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas bukan di migdal eder. Oke, berarti Yesus tepat seperti yang dicatat oleh firman, lahir di Bethlehem. Tetapi penglihatan yang diterima oleh para gembala kemungkinan ada di migdal eder, di seputar migdal eder. Kemudian mereka seperti dicatat di Lukas menuju ke Bethlehem, begitu ya, Pak Bethlehem, yang mana Mika 5 ayat 1 menyatakan bahwa di Bethlehem itulah tempat kelahiran Sang Mesias, Sang Raja itu. Nah, ada jarak. Di sana Mika 4 ayat 8 digenapi, karena itu diserukan, hai migdal eder, begitu ya. Nah, orang-orang di migdal eder kan gembala-gembala. Nah, pada gembala-gembala itulah pertama kali kabar baik itu disampaikan. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud itu apa, Pak? Bethlehem. Bethlehem. Jadi kita tahu pasti lahirnya Tuhan Yesus itu di Bethlehem, somewhere, di suatu tempat. Ya, kalau secara tradisi yang kemarin kita kunjungi itu.
yaitu Bethlehem. Gereja Nativity, Nativity Church. yang mana di situ ada bintangnya itu ya. Itu yang dipercaya ya. Ya, itu secara tradisi turun-temurun lokasi itulah tempat kelahiran Tuhan Yesus, Bethlehem. Bethlehem. Oke, cukup jelas. Ya. Ya, jadi antara Migdal Eder dengan Bethlehem ada jarak. Malaikat Tuhan menyatakan wahyunya kepada para gembala di sini, kemudian mereka berjalan. Oke, cukup jelas. Terima kasih. Dan sudah digenapi dua-duanya. Sudah digenapi dua-duanya. Ya, Mika 4 ayat 8 dan Mika 5 ayat 1. Ya. Jadi nggak usah bingung, saudaraku ya. Ya, luar biasa firman Tuhan tergenapi. Oke, ada pertanyaan selanjutnya Pak Theophilus. Ya, ini mengenai waktu kelahiran. Ya. Waktu kelahiran. Tanggal hari Natal perayaan kita ini loh Pak Theophilus. Natal ini kan kita rayakan dicatat di kalender 25 Desember kalender Masehi. Nah, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa Natal tersebut mengikuti tradisi dewa-dewa pagan. Apakah benar demikian Pak Theophilus? Iya, dulu gereja kita pernah meyakini akan pandangan itu, sehingga saya rasanya merasa tidak tepat ini kita merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, pada bulan Desember gitu, tuh kok tidak tepat gitu. Saya juga ada pergumulan waktu itu karena memang pengetahuan belum terbuka sekarang. Benar. Tapi kemudian ada para peneliti-peneliti sejarah yang mengupas, menggali dan mengupas, dan ternyata itu nggak ada hubungannya dengan apa? Pagan, Dewa Matahari, tanggal 25 Desember. Dewa Mitra. Nah, itu yang begitu-begitu itu justru jauh sebelum penetapan akan hari raya Dewa Matahari dan Dewa Mitra dan sebagainya. Itu sudah ada sebelumnya ketetapan bahwa Natal itu tanggal 25 Desember. Nah, itu sudah ada dalam sejarah gereja purba. Nah, masalahnya apakah tepat tanggal 25? Ya tentunya perlu ada penelitian yang lebih dalam. Betul. Tapi kalau Pak Bambang Nursena itu meyakini ya, dia ada hitung-hitungannya, dia meyakini tanggal 25 Desember kita. Desember hari apa itu? Penanggalan ini Masehi. Iya. Apakah benar Pak Theophilus bahwa ada kaitannya dengan perayaan Hanukkah, perayaan? Iya. Nah, itu juga sebuah keyakinan kalau Sang Mesias atau Tuhan Yesus itu selalu peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam diri Sang Mesias itu selalu berhubungan dengan hari raya dari orang-orang Yahudi. Wow. Nah, kita akan tahu ada 7 hari raya ya, hari raya itu ada 7. Yang besar-besar itu Paskah, kemudian hari raya Pentakosta, kemudian hari raya Pondok Daun dan sebagainya. Sementara Pondok Daun itu sebenarnya ada yang kecil-kecil yang mendahului ya. Benar. Yaitu hari raya Trampet atau Sangkakala, kemudian hari raya Grafirat atau penyucian itu, pendamaian, kemudian baru Pondok Daun. Nah, sementara 4 yang sebelumnya itu berdekatan, ya kecuali Pentakosta agak jauh. Itu berdekatan ketiga, yaitu Paskah, roti tak beragi yang nempel dengan Paskah 7 hari, kemudian ada 1 yang ada di dalamnya yaitu Buah Sulung, hari raya Buah Sulung. Nah, hari raya Buah Sulung itu gambaran dari kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah kematian Tuhan Yesus. Saya dulu pernah belajar hitungannya itu memang tepat sekali. Berarti Sang Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Anak Domba itu berkait dengan hari-hari rayanya yang dicatat di dalam Torah itu. Nah, terus kelahirannya di mana? Nah, ini sehingga memunculkan akan spekulasi dari orang-orang tertentu yang menyelidiki, ada yang meyakini Yesus lahir pada hari raya Pondok Daun. Makanya tidak jatuh pada bulan Desember. Itu ada
pendeta yang meyakini itu jatuhnya kalau tidak salah Agustus atau bahkan September atau jauh Agustus. dari Desember ya, jauh dari Desember. Nah, terus mereka berkata kalau Desember apa enggak beku semua itu para gembala begitu. Padahal kalau di tanah perjanjian kan musim dinginnya tidak sedingin Eropa. Jadi kan salah memperhitungkan letak geografi, cuaca, penafsiran meskipun yang dingin ya, dingin kemarin, tapi tidak kemarin kita terlalu di sana kan kedinginan, tapi tidak sedingin yang saya waktu itu pakai jaket biasa di dalam ruangan kesumuan lepas loh. Jadi memang sejuk, dingin sejuk, sekitar 10 bahkan 15 derajat itu bulan Desember. Nah itu gitu Pak Tim. Jadi soal apa enggak turun salju, apa enggak beku, itu gembala di padang pengembalaan itu enggak tepat. Itu enggak tepat karena beda lokasi dengan apa yang mereka pikirkan di Eropa. Jadi memang beda. Nah, kembali kepada soal ini Hanukkah. Hanukkah itu sebetulnya sebuah perayaan yang tidak ada di dalam Torah. Itu perayaan yang ditambahkan di dalam sejarah bangsa Yahudi, bangsa Israel, yaitu ketika Yudas Makabe mentahbiskan akan bait suci yang pernah dicemarkan oleh Antiochus IV Epiphanes. Wah itu ngeri itu, darah babi disiramkan sehingga mereka betul-betul dipermalukan orang-orang Yahudi, sampai Yudas Makabe itu bangkit, mereka ngadakan revolusi dan akhirnya bisa menguasai kembali akan bait suci dan menyucikan, mentahbiskan. Nah, hal itu dirayakan oleh orang Yahudi setelah zaman Yudas Makabe tersebut. Menjadi hari raya pentahbisan bait suci. Nah, hari raya pentahbisan bait suci itu jatuhnya musim dingin, yaitu bulan Desember. Nah, pernah juga jatuh dalam hitung-hitungan kalender kita itu kan geser terus. Betul, kalender Masoretik dengan Masehi berbeda. Itu geser terus. Itu pernah satu saat Gatok itu tanggal 25 diperkirakan pada waktu lahirnya Tuhan Yesus. Demikian hari Hanukkah. Nah, apakah Hanukkah itu ada di dalam Alkitab? Ada. Perjanjian Baru bahkan ya di Yohanes 10. Betul. Yohanes 10 itu Tuhan Yesus sendiri ikut merayakan hari raya Hanukkah tersebut. Nah, apakah hari raya Hanukkah adalah hari ulang tahunnya Tuhan Yesus? Ya kita tidak tahu Pak Tim. Tapi ada yang menafsirkan ke sana karena mereka nggak terima kalau kelahiran Yesus itu tidak ada hari rayanya yang digenapi begitu. Ya demikian. Jadi apakah benar? Jawaban kita tidak tahu. Tapi kalau Desember lahirnya Tuhan Yesus, menurut perhitungan 25 ada hitung-hitungannya. Dan apakah sekarang selalu setiap kali 25 Desember? Tentunya tidak, karena bergeser. Ada konversi ya, yang ada penyesuaian terus. Tapi kita yang lebih penting, Tuhan Yesus sudah lahir. Mesias, Juru Selamat sudah lahir, dan itulah yang kita rayakan. Jadi kalau dituduhkan bahwa hari raya 25 Desember itu hitung-hitungan dari perayaan pagan dewa-dewi tertentu, itu sangat keliru ya Pak Pendeta Theophilus, sekali lagi. Ya, pernah kita terpengaruh, tapi itu tidak benar. Tidak benar. Itu jauh sebelumnya sudah ada. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi seputar Natal, Pak Theophilus, ini lucu sekali, mengenai orang Majus. Nah, ini seringkali ditanyakan, yaitu berapa sih usia Yesus kira-kira pada waktu itu? Apakah Yesus itu seperti yang kalau kita buat drama anak sekolah minggu itu, bayi yang kecil digendong pada waktu para orang Majus itu hadir, atau Yesus itu sudah agak besar seperti itu? Bagaimana Pak Theophilus? Kalau kita baca kronologis dari apa yang ditulis oleh Matius, ini orang Majus kan adanya hanya di Injil Matius. Matius pasal 2 itu
memang orang Majus yang melihat bintangnya di timur, dan pada waktu itu perjalanan kalau dari Persia itu kan diperkirakan dari Persia itu menuju ke tanah perjanjian sampai ke Yerusalem itu bisa lama. Apalagi mereka kan terus mengikuti bintang. Betul. Bintangnya gerak, mereka gerak. Bintangnya nggak kelihatan, mereka diam. Itu kan orang Majus gitu. Tapi mereka begitu rindu untuk mengetahui raja yang lahir. Karena itu keyakinan mereka. Dan mereka terus berjalan. Nah, ada yang menafsirkan sejak kelahiran Tuhan Yesus sampai orang Majus tiba di Yerusalem, itu mungkin sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. Cukup lama ya? Lama. Karena apa? Karena ditulis ya, coba kita lihat Matius 2 ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, ini Raja Herodes kan manggil mereka. Jadi ceritanya begini Pak Tim, orang Majus ini kan orang-orang kaya, bahkan banyak yang mengatakan mereka itu raja-raja. Betul. Ya, jadi mereka tuh orang kaya, bawa juga dengan rombongan besar seperti itu bawa perbekalan, kemudian mereka ini kan jalan naik onta dan sebagainya ini iring-iringan ini. Ketika tiba, mereka pikir kalau raja orang Yahudi pasti di Yerusalem. Mereka sampai di tanah Yudea, ya. Nah, di situ mereka dekat-dekat ke kerajaannya siapa yang pada waktu itu pemerintah Herodes, Herodes Agung ya. Nah, kemudian mereka ini bertanya-tanya pada orang-orang, di mana raja yang lahir, di mana raja yang lahir, sampai ke telinga Herodes. Lah Herodesnya mendengar itu gelisah. Bagi Herodes, kalau ada raja orang Yahudi yang lahir, ini saingan. Ini bisa membahayakan posisinya sebagai raja. Dia sebagai raja. Nah, kemudian Herodes memanggil akan ahli Taurat, itu ayat 4 ya, imam kepala dan ahli Taurat. Kemudian dia tanya, di mana Mesias itu dilahirkan? Dijawab, langsung di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi Mika tadi yang kita baca tadi. Mika 5. Nah, Mika 5 ayat 1 tadi. Nah, kemudian setelah itu Herodes diam-diam mengundang orang-orang Majus. Wah, ini orang-orang mungkin juga raja-raja, jadi ya enggak apa-apa ya dipanggil, dijamu. Kemudian Herodes berbohong. Maksudnya mau membunuh akan anak itu, tapi dia berkata, kalau nanti kamu sudah ketemu, carilah di Bethlehem, di mana tempatnya, gitu ya. Nanti kalau kamu sudah ketemu, nanti beritahu aku supaya aku ikut menyembah dia, ya gitu. Nah, kita lihat ayat 9. Ini yang saya mau sampaikan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Jadi muncul lagi bintangnya. Ketika mereka kehilangan bintang itu bingung, mereka tanya-tanya, itu bintang itu muncul lagi. Mendahului mereka, menuntun mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Pertama anak, Pak Tim, bukan bayi. Betul. Ya, jadi anak. Kenapa kok tidak disebut bayi? Kenapa kok bukan brevos, tapi kok teknon? Jadi beda. Beda, benar. Berarti sudah rotok besar ini. Agak besar, betul. Ya, entah berapa lama kita nggak tahu. Dari kelahiran, di masa sensus itu, waktu dikunjungi oleh para gembala domba itu, dengan rombongan orang Majus ini ada berjarak, ada jarak. Mungkin 1 tahun, 1,5 tahun, kita tidak tahu. Nah, anak di atas tempat, bukan kandang lagi. Bukan, tidak ada palungan, tidak ada domba lagi yang disebut, nggak ada kain lampen lagi. Jadi drama-drama itu perlu sedikit dikoreksi. Tapi kalau dikoreksi tidak menarik itu. Iya, betul, karena pertama waktunya juga singkat sekali. Dramanya kan ya pengennya segera selesai.
lahir, kemudian ada kambing-kambing, ada domba-domba, kemudian ada orang Majus datang menyembah itu. Tapi ternyata dari pembahasan hari ini, ayat ini rupanya ada rentang waktunya ya Pak Tim. Ya, secara kronologis ada rentang waktu. Saya pernah nonton Pak Tim itu The Glory of Christmas di Crystal Cathedral Church, gereja yang sangat bagus dan megah di LA, di Los Angeles. Itu saya pernah nonton itu. Wah, itu benar-benar pakai keledai. Bahkan keledainya itu pada waktu jalan itu kan kita nonton gini, ini dibuatkan karpet-karpet untuk para pemainnya lewat. Keledainya pipis. Jadi saya bau pipisnya keledai karena dekat saya tuh waktu itu saya duduk di sini, ini keledainya ya realistis sekali. Ya betul karena keledai ini kan nggak bisa dikasih tahu, ya. Kalau ngempet ya nggak bisa ya. Jadi keledainya jalan, dan kemudian betul orang Majusnya, gembala-gembala itu juga di situ di kandang itu, kemudian orang Majusnya juga di situ. Jadi meskipun The Glory of Christmas ini diselenggarakan dengan sangat megah, mewah, itu pakai malaikatnya itu pakai sling yang mereka terbang beneran, wah bagus banget itu disorot begitu. Meskipun sudah semodern itu ceritanya salah. Iya. Tapi ya itu kan penyederhanaan. Betul. Dan ini penambahan pengetahuan yang baik untuk bisa kita mengerti. Ya, jadi jemaat nggak usah meributkan ya, meskipun drama-drama itu kurang akurat ya nggak apa-apa ya. Jadi kita anggap aja semua baik lah gitu. Ya, puji Tuhan. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Pak Theophilus, ini mengenai usaha pembantaian bayi yang dikerjakan oleh Herodes Agung. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan mengenai ramalan tentang ratap tangis yang ada di Rama. Sedangkan yang kita ketahui dari tadi yang kita baca bahwa Herodes sendiri tahu bahwa sang raja tersebut akan lahir di Bethlehem. Nah, kalau kita lihat peta ternyata jaraknya cukup jauh antara Rama dengan Bethlehem. Bagaimana itu Pak Theophilus? Ya, jadi begini Pak Tim. Ini kembali mundur ya. Setelah orang-orang Majus itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, menyembah akan anak tersebut di rumah, bukan di kandang ya, tapi di rumah itu. Ya itu juga tadi sempat kita berdiskusi ya, itu mungkin kok bisa pindah ke rumah, apakah kontrak ataukah ada saudara yang ketemu seperti apakah itu ya? Itu memang dulu masa kecil dari Yusuf dan Maria di situ ya, di Yerusalem, di Bethlehem ya, mereka berasal dari Bethlehem. Nah, cuma ini mungkin dapat kerjaan gitu ya, kan dapat pesanan mebel atau gimana, karena itu kan tukang kayu. Ya kita nggak ngerti lah. Ya jadi itu demikian. Kenapa mereka akhirnya tinggal di situ agak lama. Nah kemudian orang Majusnya kan nggak mau, karena diperingatkan oleh malaikat dalam mimpi, diperingatkan mereka ayat 12 ya. Iya, dan diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi mereka menyimpang supaya tidak diketahui bahwa mereka diam-diam bisa pulang. Herodes marah, kemudian memberi perintah supaya anak-anak di bawah 2 tahun. Nah, ini juga mengindikasikan atau membuktikan bahwa usia dari Yesus Kristus itu sekitar 2 tahun ya. 1 sampai 2 tahun. Betul. Karena Herodes kan tahu peristiwanya gini-gini, ini kira-kira anak-anak itu. Nah, pembantaian terjadi. Nah, yang ditanyakan tadi, waktu itu keluarga kudus sudah diperingatkan oleh malaikat kepada Yusuf, kemudian menyingkir, ngungsi ke Mesir, sehingga mereka tidak ditemukan. Tetapi bayi-bayi yang ada di Bethlehem dan sekitarnya dibantai. Kita lihat ya. 16, Matius 2:16.
ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ya, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Perhatikan, Bethlehem dan sekitarnya. Jadi anak-anak yang ada di Bethlehem, ya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi orang Majus itu rupa-rupanya waktu ngobrol sama Herodes, Pak Tim, dia cerita, kami itu lihat bintang itu sudah mungkin 18 atau 19 bulan yang lalu, ya, dan kami berjalan. Nah, waktu itu kan Herodes bukan orang bodoh, dihitung, berarti anaknya sudah rotok gede ini. Benar. Nah, orang Majusnya disuruh lapor malah pergi pulang lewat jalan lain, marah, perintahkan supaya terjadi pembantaian, ya, membunuh anak-anak di mana? Di Bethlehem, betul, dan sekitarnya, ya, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui. 2 tahun ke bawahnya sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Nah, pertanyaan yang tadi Pak Tim mention, yaitu dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, itu ada di Yeremia 31 ayat 15. Ya. Bunyinya, terdengarlah suara di Rama. Rama itu adalah wilayah miliknya Benyamin. Wilayah Benyamin. Sementara Bethlehem itu wilayah miliknya Yehuda. Betul. Ya, itulah pembagian wilayah yang dilakukan oleh Yosua. Ya. Ya. Di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Oh, ini penggenapan ya, karena anak-anak dibantai orang tuanya. Kemudian ada nama Rahel. Rahel itu kan mamahnya Yusuf dan Benyamin. Ibunya Yusuf Benyamin. Menangisi anaknya, tentunya ini bahasa figuratif. Rahel nanti kita akan lihat, Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur. Jadi Rahel ini mewakili ibu-ibu yang ada di Bethlehem dan sekitarnya. Sebab mereka tidak ada lagi. Nah, kaitannya begini. Kenapa disebut Rahel? Karena Rahel itu dalam perjalanan, ini sejarah meninggalnya Rahel. Dia kan hamil tua. Ya. Kemudian ketika dia melahirkan anak kedua, dia mengalami kesulitan. Iya. Dan ketika Benyamin itu lahir, dia mati. Dia mengembuskan nafas terakhir. Sebelum itu diperkatai Ben-Oni namanya. Jadi anak dari kesakitanku. Tapi oleh bapaknya diberi nama Benyamin. Anak dari tangan kananku. Nah, jadi ceritanya itu Benyamin. Tapi pada waktu pembagian tanah, wilayah, yang dilakukan oleh Yosua, jadi tempat ibu dari Benyamin itu malah jatuh ke Yehuda, masuk di wilayah Yehuda. Bethlehem. Yehuda. Yeah. Bethlehem selalu Bethlehem. Yeah. Yehuda. Efrata, Bethlehem itu Yehuda. Nah, sementara Benyamin dapat Rama. Nah, Rama dan Bethlehem ini berbatasan. Yeah. Cukup jauh sebetulnya. Kalau kita lihat di peta cukup jauh. Makanya ini menjadi pertanyaan. Benar. Nubuatannya berbunyi, di Rama. Terdengarlah suara di Rama, bukan di Bethlehem. Terjadinya peristiwa pembantaian di Bethlehem dan sekitarnya. Nah, ternyata terbukti dari catatan Romawi bahwa pembantaian yang diperintahkan oleh Herodes tersebut itu cukup luas jangkauannya, sehingga sampailah ke wilayah Rama. Jadi dia melakukan pembantaian itu tidak hanya di Bethlehem, tapi sampai meluas sampai bukan Bethlehem kota kecil itu saja, tapi meluas. Karena marahnya Herodes ini berpikir bahwa mungkin lari ke sana, pindah ke sana. Pokoknya semua di wilayah itu yang cukup luas sampai ke Rama itu wilayah Syria itu pantai semua.
yang mati tidak tahu berapa tuh, Ya. cukup banyak itu. Cukup banyak. Dan pada waktu kita kunjungin ke Bethlehem itu, di Gua Hieronymus itu kan ditemukan Kerangka. kerangka anak-anak, Bayi-bayi. bayi. Oke, itu jadi saksi bisu apa yang tercatat di dalam firman Tuhan. Nah itu kalau kita cari Hieronymus gitu ya, atau Jerome Hieronymus gambarnya muncul, saudara jangan kaget karena selalu membawa diletakkan di meja di dekat dia tuh tengkorak anak kecil. Itu ada dongengnya, itu ada kisahnya. Betul. Ya. Itu saja Pak Theophilus seputar Natal, cukup jelas hari ini. Apa yang sering ditanyakan di media sosial mengenai berita Natal, dan saudara kita ketahui bahwa ternyata firman Tuhan luar biasa. Semua tergenapi di dalam Kristus Yesus. Akurat sekali. Akurat, termasuk terkait dengan catatan-catatan sejarah. Bahkan bukti-bukti bisa kita tarik pada catatan di luar Alkitab, yaitu sejarah dunia, khususnya sejarah arsip Romawi. Nah, mungkin ada pesan khusus Pak Theophilus untuk mengakhiri bincang-bincang kita pagi hari ini. Iya, yang terpenting Tuhan Yesus itu sudah lahir. Amin. Dan sudah melaksanakan akan karya penebusan. Jadi bukan hanya lahir saja, tapi dia menyelesaikan karya penebusan. Dan tentunya Tuhan sudah mati, dikubur, dan sudah bangkit. Sudah naik ke surga, dan dia akan datang kembali. Amin. Itulah Injil lengkap. Yeah. Dan kita yang percaya, kita adalah orang-orang yang berbahagia, karena kita sesuai dengan janji dari Tuhan Yesus. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Theophilus. Terima kasih Pak Tim. Sampai ketemu di bincang-bincang lain waktu. Dan saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian, jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai firman Tuhan Alkitab, jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan langsung ke nomor sekretariat gereja GKP Kahal Semarang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lain waktu. Shalom. Shalom.